Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Nah, indahkan tepuk tangan, berdua-duanya tepuk tangan, ya kan? Jadi sat gitu. Selamat pagi, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk pelaksanaan belajar mengajar. Ada yang tahu PBB apa? Angkat tangan. Yang keras? Ya, peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris itu maksud dan tujuannya adalah, diingat ya, diingat, maksud tujuan dari PBB adalah membentuk sikap, memupuk rasa disiplin dan memupuk rasa tanggung jawab. Itu sekilas tentang PBB. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan dengan bapak ini ya. Sekarang kita mulai dengan bela negara. Semuanya apa lagu Indonesia Raya? Berdiri. Ayo berdiri. Sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk. Ya, sambil dengarkan di sini. Ada yang tahu bela negara itu apa? Barusan kita nyanyikan di dalam bait-bait lagu Indonesia Raya itu banyak terkandung bela negara. Dengarkan dan resapi ya. Bela negara adalah upaya warga negara untuk mencintai tanah airnya sesuai dengan UUD, ulangi, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu adalah upaya kita semua
bukan hanya bapak-bapak TNI ini saja yang wajib bela negara. Semuanya wajib, termasuk kita semua di sini. Kalau untuk siswa-siswa atau murid-murid sekolah, bela negara nggak perlu kalian memikul senjata, serahkan kepada mereka untuk memikul senjata. Kalau untuk kalian bela negaranya cukup dengan menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif. Suatu contoh, ada yang bisa contoh perbuatan negatif? Angkat tangan. Contohnya narkoba. Ada yang ya dilanjutkan ya. Ya, berdiri. Ya, cerdas. Terima kasih. Itu kita tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi ya, pertama narkoba. Yang kedua tadi dari rekan-rekan semua bilang saburan. Ada lagi cerdas itu. Apalagi? Ada lagi? Cerdas. Siapa namanya? Oh, Satya tadi. Ya, Satya. Cerdas, tepuk tangan Satya. Nah, itu bela negara. Ada lagi banyak bela negara yang bisa anak-anak sekalian perbuat. Nah, mulai sekarang kalau sudah mendapat pencerahan tentang bela negara, yang sedang marak di lingkungan sekolah itu tawuran. Itu hindari. Gunakan media sosial, HP itu dengan bijak. HP yang kalian pegang itu kalian gunakan untuk kepentingan belajar mengajar saja. Apa yang kalian tidak tahu, kalian buka. Jadikan HP itu sebagai sahabat, jangan sebagai musuh. Hindari kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri. Bermula dari diri kita sendiri. Sebelum kita beranjak jauh ke negara, itu ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah berbuat baik dengan diri kita sendiri, berarti kita sudah berbuat baik dengan negara. Jelas ya? Paham ya? Semangat dalam belajar mengajar termasuk bela negara nggak? Hah? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Semangat adalah bentuk dari bela negara, semangat belajar mengajar. Ada yang bisa jawab, angkat tangan? Ini cerdas-cerdas ini, saya tahu ini cerdas-cerdas ini, cuma malu. Cuma malu untuk angkat tangan. Ada yang pengen jadi TNI nggak? Ya, tepuk tangan. Berarti mayoritas sebagian besar pengen jadi TNI. TNI itu harus berani. Dalam berinteraksi belajar mengajar harus berani angkat tangan, harus berani berdiri, harus berani menjawab dan bertanya, poinnya sama. Saya ulangi, menjawab dan bertanya dalam interaksi belajar mengajar itu poinnya sama. Poinnya sama-sama memahami apa yang sedang diberikan materi itu. Ya, saya ulangi pertanyaan saya tadi. Yang tadi mau jadi TNI, salah satu angkat tangan. Kenapa semangat dalam belajar itu masuk dalam bela negara? Ayo angkat tangan.
Yang bisa jawab? Karena menciptakan generasi-generasi emas untuk bangsa Indonesia. Tepuk tangan, cerdas. Itu bahasanya udah bagus loh. Ada lagi? Bagus. Jadi mulai sekarang, kalau ada rekannya yang ngajak melakukan hal-hal yang kurang baik, negatif, contoh kecil merokok saja, hindari merokok, karena belum waktunya untuk kalian ini mengenal rokok. Kalau sudah kecanduan, nanti bisa merugikan kesehatan orang tua juga, ya. Bisa dipahami? Mulai sekarang berbuat baik untuk diri sendiri. Itulah bela negara. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang bela negara? Atau ada yang mau bertanya, ditujukan ke Bapak yang mana? Suruh jawab, nanti dijawab. Silakan. Yang mau jadi tentara, kamu lihat ini seperti ini. Ini tentara seperti ini. Yang mana, silakan. Silakan Bapak yang belah mana, suruh jawab. Ayo dibuat pertanyaan Bang, untuk yang mana? Silakan. Ayo, kasih pertanyaan Bapak ini. Ayo dibuat pertanyaan. Apa? Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya Pak. Persiapan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mendaftar sebagai calon tentara Pak? Semangat. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Pertanyaan ditujukannya ke yang mana? Yang mana nih? Ke yang mana? Silakan. Bapak Untuk nomor berapa? Nomor berapa? Bapak yang nomor. pakai bayar toret. Oh ya. Silakan. Persiapan apa saja yang boleh diulangi pertanyaannya? Mohon izin Komandan, izin Ibu Bapak Guru menjawab pertanyaan dari murid. Yang pertama ialah persiapan yang kita lakukan untuk menjadi seorang prajurit tentara, yaitu ialah kita tidak tercatat kasus di dalam kepolisian, yaitu namanya catatan kepolisian. Itu paling utama nanti dilihat supaya kita bisa mendaftar ke menjadi prajurit. Yang kedua, kita harus benar-benar sehat. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan benar-benar, baik itu fisik, kemampuan kita, supaya kita bisa dapat menempuh nanti, baik itu pada saat mendaftar dan pada saat kita lolos menjadi prajurit TNI. Demikian. Jawab ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sudah jawab. Ya, saya tambahkan lagi. Selain jadi tentara, jadi apapun, itu persyaratan utamanya adalah kita harus baik. Kalau sampai ada catatan di kepolisian, berarti kita sudah pernah berbuat yang tidak baik, yang sangat rawan untuk murid-murid anak didik itu narkoba. Makanya tadi kita bahas di awal tadi, salah satu bentuk bela negara adalah anti narkoba, perangi narkoba. Mulai sekarang hindari jauh-jauh. Fokus ke cita-cita kalian. Fokus ke cita-cita kalian. Buat bangga orang tua kalian. Jadi hindari yang namanya narkoba. Termasuk tawuran itu pun kalau sekali nanti ketangkep sama Bapak polisi, kamu diproses, namamu sudah ada di situ. Kamu mau jadi apapun susah, apalagi jadi tentara. Tentara itu seleksinya ketat. Pertanyaan nama saya Laskar. Saya ingin bertanya, kenapa bapak-bapak TNI ini warna topinya berbeda?
Berbeda-beda. Cakep, cakep. Yang mana yang mau? Yang mana? Itu juga siapa nih kan? Itu juga siapa? Pilih aja bapak-bapaknya kan. Yang mana Yang oren kedua. Orang kedua mana? Oh yang itu. Tahu aja. Izin Wanan, Ibu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Laskar. Kenapa baretnya berbeda-beda? Yang untuk baret oren atau jingga ini itu dari Komando Pasukan Gerak Cepat. Itu pasukan khusus dari Angkatan Udara. Yang ini Kavaleri. Kalau yang hitam ini dari Angkatan Darat itu kavaleri. Dari baret ungu itu dari marinir, pasukan khusus yang dimiliki Angkatan Laut. Kalau yang hijau itu infanteri Angkatan Darat. Itulah. Ada tanyakan lagi? Oke, tepuk tangan plus yuk. Tangan. Betul, siapa tadi namanya? Laskar. Namanya bagus sekali Laskar. Laskar Pelangi. Ya sebelum satu, ini yang terakhir ya. Nanti setelah ini kita menginjak ke PBB. Untuk pertanyaan Laskar tadi, saya menambahkan, Laskar. Jadi kenapa topi atau namanya baret yang dipakai ini, baret TNI itu berbeda-beda. Itu dibuat berbeda hanya untuk menunjukkan identitas kesatuan. Seperti halnya SMP N196 itu baju olahraganya kok berbeda sama SMP yang lain. Nah itu seperti itu. Jadi untuk menunjukkan identitas, untuk menunjukkan identitas kesatuan, tidak ada tujuan lain. TNI semua tetap sama, tetap bersatu, tetap dalam satu kendali. Itu TNI. Jelas ya Laskar ya? Ya. Ya yang terakhir satu lagi sebelum kita ke PBB. Satu lagi yang terakhir. Aisyah. Op. Ya. 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 Siap, mohon izin Bapak, izin bertanya. Ya silakan. Izin bertanya, perbedaan Kopassus dengan pasukan Kostrad itu apa ya Pak? Izin bertanya kepada Bapak yang Silakan. Nah, sini. Oh, dikasih beban pertanyaan nih. Dikasih beban pertanyaan. Diulangi Neng pertanyaannya. Coba diulangi lagi supaya. mohon izin Pak, perbedaan pasukan Kostrad dengan pasukan Kopassus itu apa Pak? Izin Komandan, izin Bapak dan Ibu Guru, ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu murid SMP dari sini. Untuk perbedaan sepertinya cuma apa ya? Kalau sama dari Kopassus sama Kostrad itu sama-sama dari TNI, nggak ada itu namanya perbedaan. Cuma mungkin tugas dan tanggung jawabnya beda. Kalau Kopassus itu lebih dari pasukan khususnya Angkatan Darat. Kalau Kostrad mungkin pasukan komando cadangan. Jadi dia mungkin kalau Kopassus pasukan khususnya nomor satunya, kalau Kostrad pasukan cadangan mungkin dia nomor 2-nya. Sama-sama dari TNI Angkatan Darat. Sama-sama. Ya tepuk tangan. Jadi walaupun baretnya berbeda-beda, sebutan kesatuannya berbeda-beda, tentara tetap satu tujuan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan, memastikan
kalian semua aman dan tidur enak di rumah tanpa gangguan. Jelas ya? Baik, selesai materi bela negara. Mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami dan bisa direalisasikan dalam kehidupan di rumah kepada orang tua, kepada rekan-rekan kawan-kawan sepermainan maupun di lingkungan. Sekarang kita tunjukkan bela negara itu lewat latihan PBB. Sanggup? Sanggup ya? Nah, baik, kita tunjukkan. Ya, silakan pelatih.